Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sidang jamaah subuh rahmat, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan inayahnya, sehingga kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan untuk datang di masjid ini. Tidak ada tujuan kita selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan selawat atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Sidang jamaah subuh rahimakumullah. Pada subuh hari ini saya ingin menyampaikan hal menyangkut tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs dalam arti pensucian diri atau pembersihan diri. Kita ketahui bahwa diri kita ini terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Namun pembersihan diri dalam jasmani kemungkinan saya tidak ungkap karena waktu yang sangat singkat. Jadi pembersihan atau pensucian diri, pensucian hati, timbul pertanyaan, apakah hati kita kotor, nggak mau dibersihkan? Itu timbul pertanyaan. Ya, ada dua hal yang harus dibersihkan dalam hati kita. Yang pertama, kita ini manusia tidak pernah terlepas dosa. Yang kedua, di dalam hati kita sering terdapat beberapa penyakit hati. Ini dua hal yang kita coba ungkap walaupun secara singkat. Kembali bahwa kita semua manusia tidak pernah lepas dari dosa. Apakah dosa itu dosa yang kita sengaja, ataukah dosa yang tidak disengaja? Apakah dosa itu besar atau dosa kecil? Apakah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dosa kepada Rasulullah? Apakah dosa kepada diri sendiri? Apakah dosa kepada sesama manusia? Itu banyak sumber yang katakan dosa. Itulah yang harus dibersihkan. Waktunya sekarang bulan suci Ramadan membersihkan dari segala dosa-dosa kita. Kenapa? Allah sendiri mengatakan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan pengampunan. Jadi kalau ada dosa-dosa kita, ada sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam hati kita, kemudian tidak terhapus di bulan suci Ramadan, kita sangat rugi.
rugi kita kalau terlewati waktu 1 tahun kemudian tidak diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah subuh rahimahullah. Contoh dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu bila kita tidak melaksanakan perintah Allah. Contoh melaksanakan ibadah salat 5 kali sehari semalam. Bila kita tidak melaksanakannya, berarti kita dosa kepada Allah. Tidak melaksanakan ibadah puasa hanya 1 kali atau 1 bulan selama 1 tahun, masih tidak mau melaksanakan, dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kepada Rasulullah. Banyak kita lihat orang berilmu namun ingkar sunnah, mengingkari sunnah Rasulullah, tidak mau melaksanakan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah kepada kita umat. Banyak yang tidak mau, menganggap ente sunnah Rasulullah. Contoh pelaksanaan ibadah salat sunnah, misalnya salat sunnah rawatib atau ibadah salat sunnah tarawih, tidak mau mengatakan itu tidak ada. Ingkar sunnah. Ada juga dosa kepada diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mata untuk melihat hal-hal yang baik. Akan tetapi kemungkinan kita gunakan mata ini melihat hal yang tidak baik, sengaja atau tidak. Pendengaran kita diciptakan untuk mendengarkan yang baik, mendengarkan hal-hal yang, akan tetapi mungkin kadang-kala kita gunakan pendengaran kita mendengar ghibah. Akhirnya penyalahgunaan. Begitu semua yang ada dalam panca indera kita. Mungkin muncul sumber-sumber dosa apa di mata kita, di mulut kita, di telinga kita, di tangan kita, di kaki kita, bahkan di bawah pusat kita sering muncul membuatkan dosa yang sangat mungkin terjadi dalam diri kita. Semoga kita semua tidak pernah terjadi seperti ini. Sidang jemaah. Kemudian ada juga dosa dari sesama manusia. Bisa terjadi di kalangan masyarakat. Dosa-dosa kita kepada sesama manusia. Kadang-kala kita bertengkar. Anak-anak saja bisa bertengkar, yang mengakibatkan kita ikut di dalamnya. Ada persoalan sedikit, jadi perselisihan, akhirnya tidak baku omong, baku bombe. Baku bombe dilarang. Bisa saja tidak baku bombe hanya 3 hari, tapi kadang-kala orang sampai 1 bulan, bahkan 1 tahun, kadang-kala tidak baku. Kenapa? Terjadi persoalan kecil. Hal semua inilah yang harus kita bersihkan, terutama di bulan suci Ramadan. Yang kedua, ada sifat-sifat yang tercela di dalam hati kita yang harus kita bersihkan, yang sering dimiliki oleh umat manusia, khusus umat Islam. Contoh, ghibah. Apa itu ghibah? Menceritakan kejelekan orang lain, ingai caritai barangka rumah tahu nakana mangkasa. Sering menceritakan kejelekannya orang, ini namanya ghibah. Orang yang sering menceritakan kejelekannya orang, kata Rasulullah, tidak akan diterima pahala puasanya. Jangan pahala puasa, kata Rasulullah, ibadahnya tidak akan diterima kalau sering menceritakan kejelekan orang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan, barang siapa yang menceritakan kejelekan orang sama
yang makan bangkai sesamanya. Luar biasa. Kejelekannya namanya ghibah, tapi sering dilakukan oleh masyarakat. Sering. Kalau bertemu 1, 2 orang, 3 orang bercerita awalnya baik, akhirnya lari ke sana. Kalau kita di sini Pak nggak ada masalah, tapi kalau di perumahan kumuh seperti itu, dekat rumah saya di atas, karena perumahan kumuh luar biasa Pak, zaman-zaman aja. Iya, zaman-zaman sikap panas 1 orang 2 orang aja cerita nih Bang. Tidak peduli dia diberitahukan apa, karena apa Pak bilang gitu. Ya begitu. Tapi kalau kita di perumahan seperti ini, alhamdulillah. Iya. Masih ada lagi. Saya berikan lagi beberapa contoh. Jadi katakan sifat yang jelek yang harus kita hapuskan pada bulan suci Ramadan ini. Ada namanya riya, yaitu ingin dipuji. Orang sesuatu melakukan suatu perbuatan bukan karena ikhlas kepada Allah, tapi ingin dipuji oleh sesamanya, oleh sesama manusia. Contoh, kita datang dari rumah berjalan ke masjid melaksanakan ibadah sholat. Iya. Akan tetapi niat kita bukan ikhlas untuk melakukan jamaah mendapatkan ridha Allah, tapi ada niat lain ingin dilihat oleh tetangga kita. Iya. Atau arah seseorang bersedekah memberikan sesuatu hal, akan tetapi niatnya lain ingin dipuji oleh masyarakat. Semoga kita semua tidak seperti itu. Dan saya yakin bila kita bersedekah, bila menuju ke masjid, yakin Pak, kita ini adalah ikhlas untuk mendapatkan ridha-Nya Allah. Tapi ada orang yang seperti itu. Yang paling berat Pak, ada namanya ujub. Ini bangga diri, ini yang susah. Kenapa? Tidak ada orang yang tahu itu ujub, hanya dia dengan Allah. Ujub. Misalnya, saya sudah berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu. Sebentar saya turun, hebatnya ceramahku. Ujub di dalam dirinya. Tidak ada yang tahu. Masyarakat tidak tahu bilang begitu. Jiwa saya di dalam. Setelah saya ceramah, saya ujub, hebatnya ceramahku. Misalnya, kapan ada yang seperti itu? Masih ujub itu. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan lain. Apa yang kita kerjakan setelah kita berhasil dilihat oleh orang, muncul karena saya, seandainya bukan saya tidak akan jadi seperti ini. Ujung dia. Ini penyakit yang hanya tahu dirinya dengan Allah. Di antara yang saya berikan contoh, yaitu kikir alias bakhil, sekeh. Salah satu sifat yang tercela yang sering dimiliki oleh orang ada sifat kikir. Padahal kita tahu bahwa harta yang ada dalam diri kita yang diberikan oleh Allah adalah harga tertitipan Allah. Ada harta sebagian orang, apakah lewat namanya infak, sedekah, atau memang memenuhi syarat untuk zakat. Iya. Harus kita lakukan bahwa harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dititipkan kepada kita. Ada harta orang lain tidak mencukupi zakatnya, mungkin ada ibaratkan infak, sedekah, dan lain-lain sebagainya. Iya. Sidang jamaah coba. Bagaimana solusinya agar kita diampuni dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar sifat-sifat yang tercela yang ada dalam kita harus dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, banyak sebenarnya, hanya beberapa saya berikan karena ada waktu. Yang pertama adalah kita harus banyak beristighfar. Sekali lagi, yang banyak kita lakukan, apalagi di bulan suci Ramadan, mari kita memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim.
allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dan bila mana kita beristighfar, apalagi dalam keadaan sendiri, usaha untuk mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau perlu minta ampunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dosa yang pernah kita lakukan lewat istighfar. Supaya istighfar ini ada maknanya, ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Iya, apakah perbuatan mata kita? Karena setiap kita keluar dari rumah melihat lagi orang menggunakan pakaian yang tidak muslimah, melihat mata lagi berdosa, ampunkan, istighfarkan. Begitulah seterusnya dalam kehidupan kita. Siang malam ada waktu istighfar, ada waktu istighfar. Melihat kematian istighfar. Yang kedua, kita hanya banyak-banyak berzikir, banyak mengingat Allah, zikrullah. Banyak berzikir kepada Allah. Zikrullah yang kita lakukan, kadang-kadang zikrullah dalam hati. Kalau zikrullah mengingat Allah dalam hati kita, kita tidak pernah terlepas. Dalam keadaan bagaimanapun, kita jangan terlepas zikrullah dalam hati kita. Di waktu kita sedang duduk, ingat. Sedang kita berjalan, ingat Allah. Sedang berdiri, ingat Allah. Sedang makan, ingat Allah. Dalam kendaraan, ingat Allah. Tidak pernah lupa Allah dalam keadaan bagaimanapun. Ada juga zikrullah dengan ucapan atau lisan. Mungkin banyak contoh-contoh zikrullah yang dicontohkan oleh Rasulullah yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya banyak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan terlepas. Kemudian merenungi hatimu di dalam, renungkan hati kita selama kita melakukan la ilaha illallah. Hati kita terus seperti berada di awan-awan, seperti Allah lah yang terada dalam hati kita. Walaupun kita tidak pernah melihat Allah, tapi seolah-olah kita berada di wajah Allah. Yang ketiga, lakukan yaitu zikrullah dengan perbuatan. Bagaimana lakukan perbuatan? Semua perbuatan yang baik adalah zikrullah. Membaca Al-Quran adalah merupakan zikrullah. Berpuasa merupakan zikrullah. Melaksanakan ibadah salat merupakan zikrullah. Aqimis salata li zikri. Dirikan salat untuk mengingat aku. Ayat inilah yang sering dipelisir oleh orang-orang dulu, orang-orang yang tidak mengetahui tentang syariat, masuk tarekat, salah jalan. Kenapa saya kata salah jalan? Karena saya sering menemukan orang-orang di pedesaan pada masa lalu waktu masih kecil. Karena saya, ayo ini salat di masjid. Apa dia bilang? Saya tidak perlu salat karena saya biar jalan salat, duduk salat. Tidak seperti apa yang kau lakukan. Iya. Kenapa seperti itu? Karena tidak menguasai namanya syariat, mau lari ke tarekat, hancur. Tapi kalau orang yang tahu saja tidak akan muncul, bakal lebih kuat. Tapi kalau orang lemah, hancur seperti ini. Masih banyak sampai sekarang saya ketemukan. Iya, masih ada. Susah dinasihati. Terus terang susah disayang-sayangin. Diberitahukan nggak? Iya, saya tahu. Bagaimana hebatnya salah, saya tahu. Tapi tidak mau salah. Tidak mau salah juga. Iya. Akhirnya dia digunakan salah. Yang terakhir, kita banyak berselawat kepada Rasulullah. Berbanyaklah selawat agar kita mendapatkan rahmatnya Allah, agar mendapatkan sahabatnya Rasulullah nanti di hari kemudian. Dan paling terakhir adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala doa-doa kita diterima oleh Allah dan segala permohonan kita
meminta ampunan kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Inilah yang saya sempat kemukakan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua dengan ucapan Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.